Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh Bapak Lo Keng Hong, di mana Lo Keng Hong sudah mengkoleksi saham ini sejak beberapa tahun yang lalu. PBV-nya juga masih 0,2 kali. Apakah saham ini masih menarik untuk dibeli? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham CFIN, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 4 dekade di tanah air. Perseroan memiliki semangat dan komitmen kuat untuk selalu menjaga reputasi dan citra positif yang sudah terbentuk sampai saat ini. Di mana teman-teman bisa lihat untuk jejak sekilasnya pada tampilan berikut ini. Pada tahun 1982, berdiri dengan nama PT Kelipan Leasing Corporation. Pada tahun 1990, berubah nama menjadi PT Kelipan Finance Indonesia. Pada tahun 90, melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 30 Agustus 90, berganti nama menjadi PT Kelipan Finance Indonesia Tbk. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa Pak LKH sudah mengkoleksi saham CFIN ini sejak beberapa tahun yang lalu, di mana dari penelusuran yang dilakukan oleh sumber yang saya dapatkan ini, LKH mulai terungkap ke publik menjadi pemegang saham CEFIN berdasarkan laporan tahunan CEFIN tahun 2019. Di situ, Bapak LKH menggenggam sebanyak 0,6 dan berada di peringkat ke-17 pemegang saham terbesar saham ini. Dan pada laporan keuangan tahun 2020, kepemilikan Pak Lo Keng Hong naik menjadi 5,16% dan sudah menjadi pemegang saham ketiga terbesar untuk saham ini. Sedangkan pada laporan tahunan tahun 2021, ada terjadi sedikit kenaikan dari lembar saham yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong, tapi untuk proporsionalnya masih sama sekitar 5,16%. Sekarang kita lihat untuk probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham CEFIN ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 70%. Teman-teman juga bisa lihat bahwa pada tahun 2023 ini, saham CEFIN masih membukukan kenaikan sekitar 0,62% di bulan Februari. Sebaliknya, pada bulan Maret saham ini malah mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 30% saja. Tapi menariknya pada bulan Maret tahun 2023, harga sahamnya justru naik sebanyak 14,7%. Sekarang kita lihat laporan keuangannya pada 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam ribuan rupiah. Teman-teman bisa baca di sini bahwa total asetnya berjumlah 8 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebanyak 6,7 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Nah, berikutnya kita lihat dari jumlah liabilitasnya dengan nominal 2,9 triliun yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari hutang bank sebanyak 2,4 triliun rupiah. Dan ingat, pos hutang bank ini tentunya akan berdampak kepada beban bunga yang harus dibayar perusahaan semakin besar di tahun 2022 ini. Berikutnya adalah ekuitas. Jumlah ekuitasnya berjumlah 5,1 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, sebanyak 3,7 triliun rupiah. Kemudian dari sisi laba ruginya, jumlah pendapatan usahanya berjumlah 1,5 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari pembiayaan konsumen sebanyak 1 triliun rupiah. Ada juga pendapatan lain-lain sebanyak 434 miliar rupiah. Sedangkan untuk bebannya berjumlah 1,1 triliun yang mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dengan nominal 1,4 triliun rupiah, di mana mayoritas berasal dari kerugian penurunan nilai aset keuangan sebanyak 323 miliar rupiah. Tapi angka ini mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2021. Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih tahun berjalan. Labanya naik dari 46 miliar menjadi 310 miliar di tahun 2022. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan dan penurunan beban. Berikutnya dari aspek IPS, teman-teman bisa baca di sini bahwa IPS perusahaan cenderung fluktuatif setiap tahun, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Bahkan, IPS di tahun 2022 belum bisa sebaik tahun 2019.
Nah, untuk aspek dividen, mereka tidak membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, yang berarti jumlah dividen yieldnya adalah 0%. PER-nya 4,8 kali dengan PBV 0,29 kali, yang berarti dengan harga saham 378, saham ini dijual lebih murah karena punya modal sebanyak 1.282. NPM 27 dengan ROE 6%. Angka NPM dan ROE-nya cukup tidak sejalan sehingga teman-teman harus lihat lagi untuk laporan keuangannya. Dan untuk aspek DER-nya masih bisa dikatakan cukup wajar dengan angka yang hanya 57% saja. Terkait historikal harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 26%. Sempat di 466, tapi sempat juga di 150. Berikutnya kita akan bahas dari aspek historical PBV. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham CFIN ini punya rata-rata PBV 0,21 kali dalam 3 tahun terakhir, tapi sempat mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa waktu sebelumnya. Nah, dulunya sempat diperdagangkan pada PBV sekitar 0,16 kali, tapi sempat juga naik hingga ke atas PBV 0,29 kali. Demikianlah pembahasan saham CFIN. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.